Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Pistorius Barus akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis saya. Studi kelayakan bisnis saya mengambil tema dari Gulaku, salah satu merek penghasil gula terkenal di Indonesia. Gulaku merek gula kemasan dominan yang di Indonesia. Banyak tantangan pasar, meskipun Gulaku waralaba tradisional, posisinya menjadikannya studi kasus menarik untuk kelayakan bisnis di tengah persaingan dan dinamika pasar yang berubah-ubah. Dari aspek hukumnya, tantangan mulai dari regulasi tata niaga gula. Perubahan kebijakan pemerintah berdampak pada biaya produksi dan harga jual terhadap Gulaku. Dari standar mutu dan keamanan pangan, Gulaku harus patuh terhadap BPOM untuk menghindari sanksi-sanksinya. Gulaku juga tidak luput dari persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak monopoli kartel menarik perhatian dari KPPU. Dari aspek sosial dan budaya, Gulaku ada tantangan tentang tren kesehatan, yaitu kesadaran bahaya gula berlebih, mengurangi permintaan gula. Melalui pergeseran pola konsumsi masyarakat beralih ke pemanis alternatif atau produk rendah gula. Dari persepsi publik, Gulaku ini terkena isu sosial terkait produksi gula dapat mempengaruhi citra mereknya sendiri. Tantangan dari aspek ekonomi dan keuangan, yang pertama ada volatilitas harga bahan baku. Harga tebu gula mentah internasional sangat fluktuatif dan tidak menentu. Yang kedua dari subsidi pemerintah, intervensi harga membatasi penyesuaian harga jual, susah untuk menyesuaikan harga jual dari produk Gulaku ini. Yang ketiga ada biaya distribusi, ya, karena di Indonesia ini wilayahnya sangat luas, jadi biaya untuk pengirimannya sangat tinggi. Yang keempat ada persaingan harga, yaitu gula curah atau merek lain menekan harga jual Gulaku ini harus menyesuaikan dengan harga mereka. Tantangan pada aspek pasar dan pemasaran, yang pertama ada pemanis alternatif. Seperti yang saya bilang tadi, banyak pabrik-pabrik lain yang memproduksi gula. Munculnya stevia, erythritol, gula aren sebagai tren kesehatan, dan gula ini dianggap tidak sehat lagi. Yang kedua ada persaingan merek lain. Banyak merek menawarkan harga kompetitif atau varian produk yang berbeda. Tantangan di strategi pemasaran ada tantangan memasarkan gula di tengah kampanye anti gula. Tantangan dalam aspek teknis dan operasional, yang pertama ada efisiensi produksi, yaitu mempertahankan efisiensi tinggi di pabrik skala besar. Yang kedua, manajemen rantai pasok, mengelola pasokan tebu hingga gula kemasan rentan banyak gangguan. Pengelolaan stok dan gudang krusial untuk volume produk besar sangat beresiko. Yang keempat, jaringan distribusi, harus mempertahankan jaringan luas memerlukan investasi yang sangat besar sekali. Tantangan pada aspek lingkungan, ya, yang pertama itu ada penggunaan lahan. Perkebunan tebu yang harus luas menyebabkan deforestasi. Yang kedua ada penggunaan air. Industri gula sangat intensif air dalam budidaya dan pengolahannya. Yang ketiga ada limbah pabriknya sendiri. Pengolahan limbah pabrik ini cair dan padat, jadi tantangan yang sangat serius. Untuk rekomendasi saya untuk Gulaku ini, yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu untuk mengembangkan pemanis alternatif lain dan inovasi kemasan yang dapat diproduksi oleh pabrik Gulaku ini. Yang kedua ada optimasi operasional dengan investasi teknologi pertanian dan efisiensi pabrik sendiri. Yang ketiga ada pemasaran yang adaptif untuk fokus pada penggunaan bijak dan edukasi pada konsumennya. Yang keempat ada kemitraan strategis, kerjasama dengan produsen makanan dan para petani. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Gulaku memang merek mapan, harus terus melakukan studi kelayakan bisnis berkala dan beradaptasi dengan perubahan besar, regulasi dan preferensi para konsumen
untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan bisnisnya. Ya, sampai kita pada penghujung presentasi saya ucapkan terima kasih. Salam pada video berikutnya.